nanti mungkin klasikal ya Mbak, akan lebih ramai gitu ya. Ya apa Bang? Baik Ibu Bapak, sebelumnya perkenalkan tadi karena suruh memperkenalkan diri sendiri, mungkin sebagian karena ketemu di kelompok kecil ya, tapi mungkin yang lain juga banyak yang belum tahu. Nama saya Bambang Budianto, saya Widya Iswara dari PPMKP. Kebetulan Pak Lalu Ismail dan saya ditugaskan untuk mengisi agenda 4. Yang lebih serunya lagi agenda 4 itu kan ada 2 ya. Satu studi lapangan pelayanan publik, satu lagi aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Kedua-duanya diserahkan ke kami berdua. Ya. Padahal kami berdua ini nggak ada yang jadi coach ya, Pak Ismail ya. Ya Pak. Mestinya yang isi ini coach-coachnya nih, para coachnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kami ditugaskan. Sekalian juga memberikan contoh kepada ibu bapak semua bahwa sebagai seorang ASN, apalagi yang berasal dari PNS, ini bagian dari pelayanan publik yang harus kami lakukan. Kami berdua ini, saya dengan Pak Ismail nih ya, walaupun tidak jadi coach tapi mengisi agenda 4 full lagi semua, dua-duanya. Itu namanya apa namanya, committed ya, komitmen ya, berkomitmen, committed ya, harus perintah ya dilaksanakan. Itu dulu yang pertama. Berikutnya tadi Pak Ismail mengatakan kita akan berdiskusi. Itu kalau cerita angkatan-angkatan sebelumnya ya, pembekalan studi lapangan isinya berdiskusi karena cuma 3 JP. Kalau sekarang yang model baru, dan ini Ibu Bapak ini entah beruntung atau entah bencana ya, menjadi angkatan pertama dengan pola baru gitu ya, dari LAN. Dan ini pembekalannya agak beda gitu ya. Jadi ternyata diminta tetap diisi ada kelas-kelas untuk konsepsinya gitu ya, sebelum nanti pembekalan untuk pelaksanaannya. Jadi kami pagi ini dan besok secara sinkronus 2JP untuk membekali konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik ya Bapak Ibu, dan Ibu Bapak punya jam asinkronus. Sebenarnya sudah dimulai dari kemarin, mudah-mudahan kemarin tugas-tugasnya sudah disampaikan oleh penyelenggara, baca modul kan begitu kan? Tugasnya kemarin 3JP asinkronus baca modul, sehingga pagi ini kita bisa nanti mencoba apa yang belum dipahami bisa kita apa namanya coba sampaikan ya sebaik-baiknya. Demikian itu. Nah, itu pertama. Ide yang kedua ya, perbedaannya antara yang lama dengan yang baru itu Bapak Ibu. Yang ketiga tadi Pak Ismail juga mengatakan bahwa belum ada lokus ya. Cuma saya mau nanya, pembagian kelompok untuk studi lapangannya sudah ada belum? Kelompok 1, 2, 3, 4-nya. Saya pernah dikirimin tuh kayak nggak salah Pak Ismail dari Pak Weli, dari penyelenggara ya. Sudah ada itu pembagiannya. Bapak Ibu sudah tahu belum? Pembagian kelompok belajar itu Pak ya? Sama berarti Pak ya? Studi lapangan. Belum. Yang ada kalau 4, khusus studi lapangan belum dapat kami Pak. ada 4 kelompok kalau nggak salah. Oh berarti kelompok belajarnya itu termasuk itu kelompok lapangan berarti Pak ya? Oke. Nanti sebentar saya cek isinya, contohnya. Oke, yang saya tahu tuh sudah ada gitu ya. Oke. Karena ini berkaitan dengan pembelajaran selama konsepsi pembelajaran stula ini, kalau enggak repot nanti kita kan Bapak akan punya asinkronus ya, dan itu harus inline dengan nanti pelaksanaan realnya ya, pelaksanaan sebenar-benarnya. Grupnya itu nggak boleh berubah gitu loh, karena sudah dibangun dari sekarang tuh in group feeling katanya gitu ya, rasa kebersamaan dalam grupnya itu dari mulai sekarang sudah dibangun gitu ya, supaya nanti pada saat pelaksanaannya sudah nggak repot lagi ya dalam bekerja. Itu ketiga kira-kira seperti itu ya. Yang keempat, sudah dibaca belum modulnya Bapak Ibu?
Nah, kalau ditanya kayak gini, Bu Dian pasti senyum terus tuh, ketawa terus tuh. Saya lihat di layar saya tuh. Nah, Bu Tri Sedikit, Pak. Susianti juga sedikit ya. Sedikit, ya oke sedikit. Nah, daripada enggak ya, sedikit lebih bagus. Teman yang lain gimana nih Bapak Ibu yang lain? Sudah baca belum? Sudah sedikit, Pak. Nah, sedikit. Oke, Sedikit, nggak apa-apa. Pak. Sedikit ya. Yang Sudah, jawab Pak, sedikit tapi cuma tidak banyak. 1-2 orang. Nah, ini bahasanya Berarti lain lagi. lebihnya banyak Pak berarti. Tidak banyak, berarti yang lebih banyak belum dibaca ya. Angkat tangan yang sedikit gitu. Coba raise hand. Ya oke, nggak apa-apa. Itu biasa tuh penyakit para birokrat di Indonesia itu kayak gitu. Katanya, oh saya birokrat, saya bekerja berdasarkan peraturan. Tapi peraturannya nggak pernah dibaca gitu kan. Nah, ini sama ini gitu. Belajar ini tapi modulnya nggak dibaca gitu kan. Nah mestinya modulnya dibaca dulu sehingga kita masuk kelas itu nanti nyambungnya lebih mudah. Tapi nggak apa-apa, ya, sudah dimaklumi ya. Tapi saya sengaja saya sampaikan ini ya supaya hanya sebagai pengingat ya Ibu Bapak ya, nggak usah marah ya. Iya, Pak. Baik, baik. Karena yang baca dikit. Nggak apa-apa deh sedikit, saya mau nanya, kira-kira apa? Tolong kasih aja gambaran. Ini Stula mau ngapain nih? Gitu. Dari hasil baca yang sedikit dan atau tidak banyak tadi itu. Silakan. Ya, dari Faisal, Pak. Oke, silakan Pak Faisal. Sekalian dari mana Pak? Kita nggak ada waktu kenalan, tapi Izin sekarang Bapak. perkenalkan, nama saya Faisal dari Dirjen PSP KTU dan Direktorat Irigasi Pertanian, Pak. Oke, silakan Pak Faisal. Baik, yang saya tahu secara singkat terkait dengan Stula ini itu metode pembelajaran pengumpulan data, Pak. Dengan melalui wawancara bisa bertanya-tanya dan mencatat pengajuan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Faisal gitu ya. Katanya metode pengumpulan data dengan cara bertanya dan lain-lain tadi ya. Ada yang lain yang sudah baca sedikit atau belum banyak? Silakan satu lagi. Bikin video, Pak. Pak Kris. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Lalu. Dari materi yang saya baca, kita diminta untuk bagaimana mendiagnosa, mengenali permasalahan yang ada di lapangan dan bisa mengambil tindakan-tindakan kreatif untuk pemecahan masalahnya itu, Pak. Mungkin dari saya itu dulu. Baik, kalau Pak Faisal tuh di ujung banget gitu ya, kumpulin data. Kalau Pak Kris paling belakang banget nanti mau mengambil hasilnya gitu untuk diadopsi kira-kira gitu. Mungkin satu lagi yang di tengah, kan ujung sama ujung tuh baru tuh. Ini kalau di tengahnya ada yang bisa jawab, udah selesai, saya nggak usah jelasin banyak-banyak gitu kan. Pak Widi mau jawab, Pak Widi. Yang paling tinggi Pak Ali. Nggak, Pak Widi buka mic soalnya. Saya pikir Pak Widi mau jawab gitu. Coba teman yang lain, silakan. Ini ujung-ujungnya udah ada nih, yang di tengahnya apa nih? Hasil baca yang sedikit. Bikin video, Pak. Pak Andi Wahyudi. Andi Wahyudi udah resign itu. Silakan Pak Andi. Bikin video, Pak. Bikin video. Ya, laporan kelompok. Ya, produknya itu ya nanti ya. Menjelang di ujung ya harus ada produk yang harus disampaikan ke manajemen, bikin video salah satunya. Oke. Masih belum ke tengah banget gitu. Nah. Izin Pak. Pak Putri, ya silakan Putri. Ya Pak. Studi lapangan itu mungkin seperti untuk mendapatkan ide kreatif atau beberapa gagasan dalam menghasilkan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik, bisa dengan sistemnya wawancara atau survei seperti itu Pak, lebih kurang. Ya, itu antara di awal tuh ya mau nyari data, kemudian untuk langsung ke akhir gitu ya, mau dapat ide kreatif gitu ya. Nah, masih di ujung-ujung nih main nih, di tengah-tengahnya
ngapain itu apa namanya tengah-tengah Stula gitu ya. Izin Pak Sofwan Pak. Oke Pak Sofwan, Pak Sofwan ya silakan Pak Sofwan. Baik Pak, saya mencoba menjelaskan apa yang modul yang sudah saya baca Pak. Untuk studi lapangan ini kita mengaktualisasikan materi-materi yang sudah kita dapatkan terutama di agenda 2 dan agenda 3 ya Pak ya. Sehingga kita bisa membuat suatu rancangan proyek perubahan untuk kita sampaikan nanti di akhir diklat ini Pak. Mungkin itu Pak. Oke, di awal-awal statementnya bagus tuh ya. Tapi begitu terakhirnya, kok buat bikin aksi perubahan, buat rancang, jauh banget gitu ya. Belum, masih Izin, belum Pak. ketemu. Siapa nih, Pak Ahmad Thohir Harahap, silakan. Baik Pak, saya Ahmad Thohir Harahap Pak dari BSIP Sumatera Utara Pak. Ya. Jadi studi lapangan itu artinya sebelum kita menentukan fokus mana dan lokus mana yang mau kita tuju, kita tentu menyiapkan dengan persiapan yang matang dulu Pak. Itu misalnya partisipannya siapa saja, kemudian waktunya kapan, berapa lama kita mau melakukan studi lapangan, kemudian biaya yang diperlukan, kemudian nanti baru kita dalam tahap pelaksanaannya itu ada nanti pengambilan data dan informasi di lokus yang sudah ditentukan, kemudian nanti diskusi hasil pengambilan data, kemudian nanti penyusunan draft laporan secara kelompok dan individu, dan penyampaian hasilnya Pak nanti kembali lagi ke tempat pelatihan, seperti itu Pak. Baik Pak Ahmad Thohir ya. Izin Pak Bambang. Sebentar Pak Tan, komentarin dulu dong Pak Ahmad Thohir. Baik Pak Bambang. Pak Ahmad Thohir itu technicalities ya, susunan dalam pelaksanaan. Tapi yang sedang kita mau coba bahas ini kan konsep pembelajaran Stula itu kayak gimana sih, maksudnya apa sih itu Pak. Pak Ahmad Thohir nggak salah, tapi itu pada saat dipelaksananya gitu, dipersiapkan, dilaksanakan, nanti terakhir kayak gimana, bikin laporan. Itu melaksanakannya. Tapi konsep ini Stula buat apaan gitu. Nah ini belum ketemu, baru ping awal sama akhir yang tengah-tengahnya. Silakan Pak Tan kalau gitu sekarang Pak Tan. Barangkali ini terakhir yang ketemu ya jawabannya. Mudah-mudahan. Izin Pak Bambang. Ya. Ya, studi lapangan artinya kunjungan lapangan untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi, Pak, komparasi substansi pembelajaran dengan implementasinya kegiatan kita di unit kerja untuk mendapatkan lokus dan model penyelesaian permasalahan sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan di lingkungan unit kerja nanti, Pak. Mungkin itu. Ya, ini sudah hampir mengerucut dari Pak Tan ya, walaupun tadi banyak terminologi yang penempatannya salah, Pak. Ya. Kita bukan mau nyari lokus, Pak. Lokusnya udah ada kan. Oh iya. Itu salah satu gitu ya. Ada beberapa tadi, tapi nggak perlu saya komentarin, ini bukan ini ya. Tapi sudah mulai mengerucut. Jadi gini Ibu Bapak, kita sudahi dulu ya ininya. Nanti saya yang mengetahui pemahaman Ibu Bapak semua hasil baca modul ya, karena waktunya terbatas. Studi lapangan itu sebenarnya suatu metode pembelajaran gitu ya sebenarnya. Tapi belajarnya di luar gitu, tidak di kelas gitu ya, di lapangan. Kedua, caranya macam-macam kan, ngumpulin data, menggali informasi ya gitu kan, seperti itu kan. Kemudian tadi yang seperti itu Pak Tan bilang, apa yang digali informasinya sesuai dengan materi pembelajaran kita ya. Apa namanya, PKP kan, pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi kita ke lapangan itu menggali informasi, kemudian membandingkan dengan materi-materi pembelajaran kita.
khususnya agenda tadi ada yang sudah nyebut agenda 2 dan agenda 3 gitu ya. Nanti kita lihat ada ininya kok, ada apa kaitan antara agenda 1, 2, 3 dengan studi lapangan itu bagaimana, kalian sudah buatkan. Kemudian dari situ dilakukan, nah metodenya itu waktu menggali, membandingkan, komparasi, selama setelah itu Bapak Ibu tidak lepas dari pelaksanaan apa diskusi-diskusi di kelompoknya masing-masing secara intensif tuh selama berapa, 2 hari, 3 hari kayak gitu. Terakhirnya nanti menghasilkan suatu produk berupa laporan. Yang satu laporan kelompok kan begitu kan, yang isinya itu adalah mendapatkan itu, melihat organisasinya, menggali dan mendapatkan pembelajaran di situ. Bahasa Inggrisnya apa? Pembelajaran itu lesson learn, kan begitu kan? Itu satu. Yang kedua secara individu, tadi udah ada nyebut-nyebut. Terakhirnya, barangkali dari lesson learn itu ada yang cocok bisa diterapkan di persoalan di kantor masing-masing, ya. Untuk dicoba direplikasikan begitu kan? Tentunya tidak mentah-mentah, diadaptasikan, dirubah dikit-dikit, silakan aja. Tapi ada ide yang bisa didapat. Silahkan kalau nanti ide itu bisa menjelma menjadi tadi terakhir itu saya Pak Kris ya bilang ya jadi apa aksi perubahan gitu. Pak Kris saya lupa tadi malam udah tua ya gitu ya agak lupa. Tapi ada yang nyebut-nyebut tadi mau bikin aksi perubahan sebagai produknya nanti menjadi rancangan aksi perubahan. Bisa saja, tapi tidak harus, tidak menjadi keharusan gitu. Apa namanya harus dari situ semua ya, enggak juga gitu. Paling enggak kalau misalnya mentornya bilang harus bikin begini kan Anda nggak bisa nolak kan. Berarti tidak ngambil dari hasil studi lapangan karena mentornya pengennya sesuatu gitu, pengen sesuatu yang lain gitu ya. Itu kira-kira gambaran. Jadi studi lapangan itu sebenarnya suatu proses apa metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Isinya itu dari apa namanya? Dari materi-materi yang Ibu Bapak sudah terima dari mulai awal kemarin tuh pembelajaran apa namanya mandiri, kemudian yang kedua distance learning-nya agenda 1, 2 dan 3. Tapi memang terutama untuk di lapangan tuh agenda 2 dan 3 yang lebih diutamakan. Kira-kira gitu Ibu Bapak ya, apa namanya? Maksudnya setelah semua jawaban tadi itu benar karena menjadi bagian itu dan dimaklumi karena kan bacanya sedikit-sedikit tadi, tidak banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah mengkerucut, sudah bisa dipahami begitu ya. Perlu disampaikan di awal, stula ini akan berkontribusi ke nilai Ibu Bapak 20% ya. Ya Pak Ismail ya. 20% ya. Benar, Pak. Yang kelompok itu 10%, yang individu kalau 10% juga. Jadi masing-masing 10% boleh. Lumayan Ibu Bapak apa namanya nilainya. Jadi apa namanya signifikan juga ya, makanya dilakukan nanti dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita apa namanya? Izin nih Pak Ismail, saya buka ini ya, buka bahan ya, share screen dulu. Lanjut, Pak. Mana dia? Ini dia. Sudah bisa dilihat, saya gedein dulu slideshow. Bisa Pak Bambang, udah bisa. Oke, kalau udah bisa. Ya. Jadi konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik ya. Ini bahan disusun oleh tim. Nah, ini dulu kita sama-sama ini ya, sepakati ya jadwalnya dulu. Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi kita mulai pembelajaran itu di hari kemarin tuh ya. Bapak Ibu asinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik 3JP. Isinya kemarin Bapak Ibu mempelajari modul gitu ya. Ini mungkin tahun berikutnya, tahun angkatan berikutnya Pak Ismail, juga teman-teman di sini ada beberapa widya iswara ya. Mungkin yang asinkronus yang ini kita minta kasih tugasnya tuh selain baca, suruh buat summary ya kayak yang lain gitu ya, biar kalau nggak dibuat summary nggak dibaca itu, mestinya kita suruh buat summary gitu ya. Oke, ini ada ini nih, ada ide ya.
Oke, nah hari sekarang ini, pagi ini 2 JP kita sinkronus, kemudian nanti siang kalau di jadwal masternya LAN tuh 6, hari ini besoknya 3. Cuma kalau nggak salah di PPMKP digabungin ya, 6 dengan 3, jadi hari ini tuh ada 9 JP pembelajaran asinkronus. Benar nggak Ibu Bapak? Betul, Pak. Betul ya? Ya. Jadi besok tinggal hari Jumat itu sinkronus konsepsi pembelajaran dan 2 JP saja. Ya. Nah, kemudian sorenya Bapak Ibu dikasih asinkronus sudah masuk pembelajaran berikutnya ya, aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Kita konsentrasi dulu yang di konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik. Jadi kayak gitu Bapak Ibu, 3 JP sudah, hari ini 2 JP plus nanti asinkronus 9 JP. Besok sinkronus 2 JP. Ya. Nah, di benak saya saat ini yang 9 JP panjang banget, ngapain gitu ya. Nah, yang 9 JP ada tugas kelompok itu yang tadi saya bilang, yang ada 4 kelompok itu nanti membuat studi lapangan. Tapi caranya studi lapangannya virtual saja atau enggak virtual, cari secondary sumber data gitu ya, tetap mengakses ini bisa. Atau yang paling mudah, ambil salah satu unit kerja dari anggota kelompok. Silakan berembuk nanti, misalnya siapa, misalnya tadi, oh di tempat Pak Faisal saja tadi, Direktorat Irigasi gitu ya, misalnya gitu. Itu aja distulakan. Nah, itu latihan di situ. Nanti realnya kan bukan di situ, cuma ini sebagai latihan, sesuai dengan kaidah-kaidah nanti sebentar saya akan sampaikan, membuat stula itu kayak gimana. Besok laporkan dalam bentuk, ya ada laporannya, di-submit ke manajemen ya, lewat Google Drive. Tapi besok yang 2 jam kita isi dengan presentasi masing-masing, apakah sudah memahami. Artinya konsep pembelajaran studi lapangannya, selesainya besok presentasi masing-masing hasil stula yang 9 JP nanti siang ya. Kalau pembekalan realnya nanti akan disampaikan untuk pelaksanaan real maksudnya ya, pada pembelajaran klasikal di hari ke-33 itu ada pembekalan studi lapangan pelayanan publik 3 JP ini dalam bentuk klasikal. Itu nanti yang sudah ada lokusnya, bagaimananya untuk nanti dilaksanakan di hari ke-35 sampai 38. Studi lapangan pelayanan publik 22 JP, berbagi pengalaman 9 JP, dan ada ceramah. Studi lapangan, saya nggak tahu ceramahnya, kadang-kadang ditaruh di depan ya, bareng dengan pembekalan studi lapangan atau ceramahnya malam-malam menjelang berarti hari ke-34 malam-malam ada ceramah, besoknya studi lapangan. Nah, studi lapangannya ini yang saya dengar Bapak Ibu tidak semuanya di lapangan. Ke lapangannya itu paling cuma sehari ya, paling nggak nginep semalam. Terus habis itu lebih banyak kembali ke PPMKP. Ya. Diskusi-diskusi, bikin laporan semuanya di PPMKP. Kira-kira kayak gitu jadwalnya. Sampai di sini sudah dipahami Bapak alur pembelajaran studi lapangan pola baru ini. Ada yang ingin bertanya dulu sampai di sini? Pak Ismail, barangkali ada yang mau teman-teman yang mau bertanya nih soal penjadwalan. Iya Pak, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Apa udah clear? Kalau udah clear, udah paham ya sudah. Kayaknya udah clear Pak. Oke, soal jadwalnya. Ya. Ya ini kalau yang buat nanti pelaksananya jangan tanya-tanya dulu deh, karena kita juga nggak tahu ya. Mungkin nanti pada saat ini teman-teman coach sudah bisa ini masuk juga ya, di sini ya. Nah kita balik ke konsepsi. Ya, nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, frame-nya ya, frame berpikirnya, keterkaitan agenda-agenda yang lain tuh dengan studi lapangan. Studi lapangannya itu yang ingin pelajari itu adalah best practices untuk pelayanan publik. Kita akan datang ke lokus ya. Nah, best practices ini sebelum dilanjut,
saya mau nanya, yang dimaksud best practices itu apa sih? Mungkin 1 orang, 2 orang, silakan. Bapak Ibu, ini biar nggak salah nanti ya, karena kemarin-kemarin banyak yang keliru ya. Best practices itu maksudnya apa sih? Halo? Apa perlu ditunjuk nih? Kawan-kawan, monggo. Kira-kira apa itu best practices? Oh, masa para pejabat ini kan yang sering ngomong best practices gitu ya. Saya mau nanya, yang dimaksud best practices itu apa sih sebenarnya? Ayo dong, masa 35 orang berapa? 36 orang? 39, Pak. Oh, Pak Ismail aja deh, tunjuk Pak. Mas, kayak ketua kelas ini sebagai Ketua ketua kelas. kelas. Dijawab Ya. aja, Pak. Ketua kelas yang saya hafal. Ya, Pak. ya. Izin, Pak. Nah ini Siapa bagus nih? nih. Bu Titik, Pak. Bu Oke. Titi, Ya. monggo Bu Titi. Best practices secara umum adalah suatu praktek, Pak, untuk melakukan proses suatu pekerjaan di mana proses yang dipilih atau proses pelaksanaan pekerjaan yang dipilih adalah sesuatu yang paling efektif dan efisien. Dinilai biasanya berdasarkan standar atau standar yang telah ditentukan, Pak. Berdasarkan hasil capaian yang terbaiknya. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Titi ya. Oke, 1 aja karena waktunya juga ya. Biasanya kalau panjang waktunya bisa 2 orang, 3 orang. Best practices tadi kata Ibu terbaik. Karena kata-kata best ya. Sesuai dengan standar. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu ke lapangan, nanti ke lokus, apakah yang dilakukan di lokus itu yang terbaik, the best? Praktek terbaik dari pelayanan publik. Kira-kira kayak gitu nggak nanti ke lokusnya? Saya belum tahu nih lokusnya di mana gitu ya. Apakah nanti itu yang terbaik? Jawab aja, asal jawab aja gitu. Menurut kira-kira menurut Bapak Ibu, Pak nanti lokusnya dikasih itu adalah yang terbaik itu. Karena pernah juga ada peserta bilang, wah kayak gini mah tempat saya lebih bagus Pak, kata gitu. Kan gitu kan? Ada yang bilang kayak gitu, ya. Jadi, oke, kadang-kadang mau jawab, kenapa sih ini 35 orang ini nggak susah ya diajak berinteraksi gitu. Izin, Pak. Nah, ini bagus nih, ibu-ibu nih hebat-hebat. Silakan Bu. Menurut saya best practices itu adalah pengalaman, deskripsi dari pengalaman terbaik kita yang didapatkan. Jadi bukan hanya nanti di lokus, tapi mungkin juga dari tempat kita bekerja sudah menjadi pengalaman terbaik menurut kita, Pak. Oke, bisa. Tapi konteksnya kan ini kita mau ke tempat orang gitu loh Bu. Di lapangan itu kan berarti kita ke tempat orang. Nah, cuma di sana dibilang di sini pertama-tama coba lihat best practices pelayanan publik yang ada tempat kita kunjungi. Jadi bukan mengacu ke diri kita Bu. Kalau Ibu Warni tadi kan ke pengalaman kita ya. Tapi ini kita di lapangan itu ke tempat orang lain. Suruh cari best practices pelayanan publik, dilihat untuk nanti dibandingkan dengan teori-teori yang Ibu Bapak sudah dapatkan di pembelajaran agenda 2 dan agenda 3. Nanti kalau ada yang merasa Ibu Bapak, wah bagus juga nih, Bapak Ibu mau adopsi, diadaptasi, boleh kan begitu kan, kira-kira ya. Nah, oke, udah 2 orang cukup aja. Baik, best practices ini banyak yang terjebak dengan kata-kata best. Ya. Jadi saya nanya di pertanyaan kedua, apakah memang yang di lapangan kita datangnya itu pasti the best? Bukan ya, best practices itu idiom dalam bahasa Inggrisnya jadi pelajaran bahasa nih. Yang artinya adalah hal yang dilakukan saat ini oleh lokus yang kita kunjungi. Itulah the best menurut mereka gitu. Ya. Jadi best practices itu bukan harus the best menurut kita atau menurut standar atau menurut siapa, tapi kita ke lapangan, ke tempat lokus melihat apa yang dipraktekkan saat itu ya. Ya saat ini yang dipraktekkan. Itulah the best practices di tempat yang Bapak Ibu akan kunjungi. Ya.
Jangan dibandingkan dengan standar segala macam. Justru Bapak Ibu tangkap apa yang mereka lakukan saat ini, kemudian diskusikan, bandingkan dengan teori-teori yang Ibu Bapak sudah dapat di agenda 2 dan agenda 3. Benar nggak ini sih apa misalnya manajemen mutunya di agenda 3? Benar nggak sih ini misalnya apa kepemimpinan pelayanannya berjalan tidak ya dari hal-hal yang mereka lakukan di lokus. Itu maksudnya ya. Jadi best practices itu bukan mencari yang the best, tapi coba Bapak Ibu tangkap apa yang saat ini mereka lakukan, diidentifikasi, ditulis semua apa yang dilakukan dalam konteks pelayanan publik, tentunya hal yang terkait dengan pelayanan publik. Kira-kira kayak begitu. Kalau syukur-syukur dia punya penghargaan, silakan dicatat. Nanti di dalamnya ada macam-macam ya, apa-apa yang perlu dilihat ya komponen-komponennya. Mungkin ada terobosan yang besar dan prioritas nasional dilaksanakan oleh mereka. Silakan, itu bagian-bagian yang mungkin bisa kita contoh ya. Tapi hal-hal lain banyak yang bisa dicari. Jadi ini kata-kata best practices itu adalah padanannya dalam bahasa Indonesia itu hal yang saat ini mereka lakukan. Itulah the best saat ini ya. Bisa dipahami Bapak ya, sudah ya. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata the best, kita nyari-nyari yang bagus-bagus. Enggak, apa aja yang dia lakukan kita nanti baru didiskusikan. Oh ini sebenarnya prakteknya dia sih belum terlalu bagus gitu ya. Tapi yang ini bagus nih. Jadi lesson learn-nya tuh bisa kita dapat, gitu. Pembelajaran yang dapat. Beda dulu dengan benchmarking ya. Zaman dulu tuh sebelumnya di Deklatpim itu namanya benchmarking. Kalau benchmarking itu kita mencari lokus memang yang harus lebih baik dari kita supaya kita belajar. Tapi begitu sudah di lapangan belum tentu, bisa aja ada yang praktek-praktek tertentu dia tidak lebih bagus dari praktek kita. Tapi ada beberapa praktek barangkali yang lebih bagus. Nah, itu yang nanti menjadi lesson learn yang bisa kita adopsi maupun adaptasi. Baik, Ibu Bapak, kita sudahi dulu yang di situ. Nah, ini keterkaitan dengan agenda-agenda ya. Kalau agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara itu sebagai apa ya? Rangka besarnya ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi seorang ASN dan berasal dari PNS, pastinya lah kita harus tetap mengikuti apa yang digariskan dari hal yang terkait dengan Pancasila dan juga aspek bela negara. Itu jelas, itu mengcover semua gitu ya. Nah, secara teknikal Ibu Bapak nanti pada saat di lapangan itu memang agenda 2 dan yang 3. Jadi setelah mendapatkan best practices tadi itu, bandingkan kenapa dia bisa jalan nih best practices-nya mereka itu, dilihat dari konteks organisasinya kayak gimana sih sehingga itu mungkin gitu ya. Nanti bisa dibandingkan suatu saat dengan organisasi Ibu Bapak. Oh, pantas mereka bagus, pemimpinnya keren gitu, banyak berpikir kreatif, pelayanan, tim efektifnya juga berjalan dengan baik gitu dan seterusnya gitu ya. Silakan dibandingkan gitu. Dan sama dengan di agenda pengendalian pekerjaan. Komunikasinya jalan gitu sih, komunikasi internal maupun eksternal ya. Kok dia bagus banget? Oh iya, rupanya sebelum dilakukan kegiatan mereka selalu mengkomunikasikan hal tersebut ke masyarakat ya, maksudnya ke masyarakat ya, maksudnya publik eksternal, dan juga di dalam kantornya sendiri berjalan dengan baik itu, hal-hal yang dilakukan itu tersosialisasikan dengan baik dan semua pegawainya paham misalnya kayak gitu. Dicatetin tuh semua kayak gitu tuh yang Bapak dapetin. Terus bagus ya kegiatannya ini, perencanaan berjalan tepat waktu, keuangannya selalu tersedia. Rupanya perencanaannya bagus dia. Gimana cara merencanakannya bagus, Bapak Ibu pelajarin. Nyusun RKA-nya juga Bapak coba lihat. Kalau nyusun RKA mungkin normal-normal aja, tapi justru perencanaan awalnya itu yang bagus, yang perlu dilihat ya. Kemudian juga, oh ini sudah mantap nih, ternyata sudah sebagiannya itu dibuat digital. Nah, itu bisa dipelajari di situ juga, dicatat. Ya. Manajemen mutunya juga berjalan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pengendalian, dan reportingnya ada semua manajemen mutunya. Pastinya pengawasannya bagus lah gitu juga, SPIP-nya berjalan dengan baik, pengendaliannya baik. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu kaitannya. Jadi waktu ke lapangan dicari praktek-praktek di lokus,
nanti pada saat diskusi-diskusi di kelompok itu bandingkan nih dengan materi-materi ini, ya. Setelah didiskusikan pasti akan didapat tuh apa sih keunggulan dan strategi mereka itu dalam meningkatkan pengawasan atau pengendalian pelayanan publik, itu yang menjadi bagian dari lesson learn yang bisa Ibu Bapak dapat secara kelompok, ya. Dari lesson yang ada itu Bapak Ibu nanti masing-masing membuat adopsi dan adaptasi, ya. Itu menjadi laporan individu, ya. Ini semua didapat, nanti selesai berbagilah antar kelompok, barangkali ada kelompok satu dengan yang lain berbeda yang didapat, sehingga bisa memperkaya, ya, pada saat berbagi pengalaman. Saya nggak tahu nanti lokusnya hanya di satu tempat dibagi ke unit-unit kecil-kecil itu ada 4, atau nanti ke 4 lokus gitu, ya. Kalau menurut saya kalau ke 4 lokus itu malah repot, ya, karena levelnya ini kan level pelayanan publik di eselon 4 gitu, ya. Mungkin 1 lokus aja sih lebih bagus, nanti waktu berbagi pengalamannya itu kan semuanya itu konsentrasi, ya, bisa melihat atau mendapatkan pengayaan-pengayaan dari teman-temannya atau teman kelompok yang lain. Ini kira-kira frame berpikirnya ya untuk pelaksanaan studi lapangan kaitannya dengan agenda-agenda yang Ibu Bapak pelajarin gitu, ya. Jadi agenda-agenda yang Ibu Bapak pelajari itu tidak berdiri sendiri dan tidak nyambung, harus nyambung nih nanti di lapangannya, karena yang membandingkan melihat prestasi pelayanan publik di lokus itu dibandingkan dengan teori-teori yang Ibu Bapak sudah dapat di agenda 2 dan agenda 3. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mohon izin Pak Bambang. Ya, Bu Lian. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat studi lapangan itu nanti kita harus melihat semua aspek dari materi yang kita pelajari ya kemarin ya Pak, karena kan sangat luas, atau memang nanti per kelompok itu dibagi konsentrasi tertentu, misal di publik digitalnya, karena kan pada saat kita nanti studi lapangan, ketika terlalu luas pertanyaan yang kita ambil kan nanti kita nggak bisa dapat semua hal gitu, atau memang semuanya harus kita pelajari gitu Pak. Terima kasih. Baik, semuanya Bu, masing-masing kelompok semuanya, kan semuanya belajar. Nah, untuk tidak itu tadi nanti kan banyak, justru nanti ada persiapan Bu di awal-awal. Sebelum berangkat ke lapangan kan sudah lihat dulu, kan ada data-data sekunder dan segala macam. Sehingga nanti kelompok itu mempersiapkan kira-kira ini apa nih dari yang waktu di lapangan yang akan fokus gitu ya, dari sekian materi ini yang dibandingkan gitu. Gitu Bu Dian. Jadi emang semuanya harus semuanya. Supaya pemahamannya utuh Ibu Bapak utuh terhadap semua materi yang ada di pelatihan kepemimpinan pengawas. Mungkin itu Bu ya, jawabannya Bu ya. Jadi semua Bu. Izin ya, mohon maaf ya Bu Dian ya, memang harus begitu Bu. Nanti kan ada diskusi-diskusi Bu, waktu di kelompok itu di awal-awal sudah diskusi, persiapan juga udah diskusi ya. Jadi nanti, nah di situ kan ada 9 orang tuh, 8 atau 9 orang. Berbagilah di situ Bu. Jangan kelompok-kelompok kecilnya berbagi, tapi di dalam kelompok itu yang bersembilan itu berbagi. Ada yang konsentrasi di agenda 2, konsentrasi di agenda 3 misalnya. Ada 4 orang dan 5 orang misalnya ya agenda 2, 3 orang ini berbagi lagi. Itu cara mengatur. Kan ada ini juga aspek ngecek kepemimpinan Ibu Bapak gitu ya dalam bekerja juga gitu ya. Jadi tidak semata-mata ini juga, tapi nanti teman-teman pengampu itu melihat untuk karakter. Jadi sikap dan perilaku Ibu Bapak salah satu komponennya itu yang dinilai adalah kepemimpinan, dan ini juga bisa dilihat nih. Saya kasih tahu aja, saya bocorin ya. Pada saat pelaksanaan studi lapangan tuh bisa dilihat si A ini kepemimpinannya bagus nih, si B ini kurang. Ikut aja malah main-main terus dia, jalan-jalan terus gitu ya, bisa gitu ya kayak gitu. Ini aja job aja ya. Ada itu penilaian. Gitu ya Bu Dian ya dan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi semuanya harus dipahami. Soal nanti di dalamnya berbagi, silakan, itu kan teknikal aja, tapi tetap nanti kan didiskusikan sehingga semua anggota kelompok itu memahami semuanya. Jadi nggak ada yang di left out ya, nggak ada yang ketinggalan. Oke.
Kita lanjut aja ya, nanti kita sambil jalan kalau mau nanya-nanya lagi ya. Ini nggak perlu saya bahas, semuanya sudah ini kan kemarin sudah mempelajari ya. Ini juga sama, nggak perlu diulang lagi. Mudah-mudahan semua udah hafal tuh ya. Ini mata pelatihan ini sudah di kepalanya ya, bukan di luar kepala, tapi ada di dalam kepalanya gitu ya. Tadi ada mau ngomong tuh siapa? Halo? Oh, nggak jadi. Oke. Nah, ini agenda 4, studi lapangan pelayanan publik, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kita lewatin saja. Nah, ini juga tadi sebenarnya sudah kita di awal-awal saya balik gitu ya. Kan kalau bahan ini nggak selalu harus diurut-urutan gitu ya. Nah, ini saja nih yang ingin saya tekankan ya. Bapak Ibu belajar konsep pembelajaran studi lapangan ini, hasilnya ini aja nih. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan tahapan pembelajaran studi lapangan, kemudian bisa menyusun lesson learn, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Nanti pada saat asinkronus, ibu bapak tuh ini melaksanakan ini. Jadi tahapannya nanti secara miniatur ya di 9JP asinkronus dilaksanakan tuh, menyiapkan, kemudian mengumpulkan data ya dan seterusnya. Tentunya yang nggak ada itu nanya narasumber ya, tapi nanti cari data sekunder saja. Kemudian lesson learn apa yang bisa didapat dari lokus yang nanti akan diteliti ya. Terus apa yang mau diadopsi dan diadaptasi, keunggulan strategi dalam konteks peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publiknya. Besok di 2JP berbagi pengalaman hasil studi lapangan ya, jadi 4 kelompok nanti presentasi ya hasilnya dari pembelajaran asinkronus yang siang nanti. Itu aja sih sebenarnya yang saya ingin tekankan ya. Dan ini pada saat pelaksanaan nanti real sama ya, tahapannya Bapak tahu, Ibu tahu ya, kemudian dilaksanakan apa yang harus didapatkan, semuanya sama sebenarnya ya. Cuma nanti miniaturnya aja, kita latihan miniatur. Nah, ini tadi udah saya sampaikan di depan ya, konsepsi hari ini, besok, dari kemarin sebenarnya 16JP, nanti yang tadi 3JP pembukaan pada saat klasikal, pelaksanaannya 22JP, berbagi pengalaman 9JP, dan ceramah 2JP. Ini sudah semua. Persiapannya tadi sudah secara singkat saya sampaikan. Tentunya Bapak Ibu di agenda 2 agenda sudah paham lah, kita anggap paham ya. Kemudian nanti kalau lokusnya sudah ada, persiapannya ya dipelajari lokusnya itu ya sebelum ke lapangan ya. Jadi fokus apa-apa aja yang bisa dilihat. Kemudian kira-kira data apa yang masih perlu dicari gitu ya. Tentunya kebutuhannya dulu dari hasil studi literaturnya barangkali sudah ada beberapa data apalagi nanti pada saat kunjungan ke lapangan ketemu narasumber bisa dicari ya, data dan informasi tentunya ya. Dan juga metode pengumpulan data informasinya nanti sama-sama didiskusikan gitu ya. Silakan nanti pada saat persiapan, ini pada persiapan. Nah, pada saat pelaksanaan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data informasi. Pertama, biasa itu kan kalau membuat reporting ya. Kemudian mengidentifikasi KSF, Key Success Factors. Ini best practices mereka ini unggul banget nih ya. Apa sih yang menyebabkan mereka sukses? Faktor-faktor sukses, Bapak Ibu harus cari itu. Ya. Kemudian dari beberapa KSF, mana yang paling dominan dalam konteks pengawasan dan pengendalian? Jadi tidak semua aspek ya harus KSF-nya dipakai ya. Tapi karena Bapak Ibu sedang melakukan PKP, yang paling utama adalah pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Ya, itu caranya dibobot
ya, faktor-faktor itu. Nah, nanti dalam diskusi-diskusi kelompok tuh harus dikerjakan tuh. Bisa saja terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lain penekanannya beda gitu ya. Misalnya aspek kepemimpinan di kelompok yang satu, oh ini bobotnya tinggi, di kelompok lain mungkin ditaruh di nomor 3, bisa saja. Nah, apa sih yang di yang nomor 3, yang nomor 1? Bisa saja mungkin aspek perencanaan. Macam-macam nanti itu masing-masing kelompok berdiskusi dan menghasilkan sesuai dengan kesepakatan di kelompoknya. Dan kemudian tentunya mengidentifikasi KSF atau key success factor apa yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan hal-hal yang tadi ya. Itu pelaksanaan. Pelaporannya ada 2, tadi udah disebut secara singkat antara kalau laporan lesson learn ya, itu kelompok, nanti dibuatkan bahan paparannya juga. Kemudian kalau yang adopsi dan adaptasi itu individu. Ya, itu cukup nanti disubmit saja di LMS. Kalau yang kelompok kan nanti ada berbagi pengalaman sehingga harus menulis bahan paparan juga. Tapi lesson learn-nya, laporan lesson learn-nya harus disubmit di LMS. Oke, sebenarnya itu aja. Nah sekarang ini karena harus pakai pembelajaran konsepsi, ada bahan sedikit ya. Tadi udah sebenarnya ya, macam-macam teori. Cuma ini saya udah bilang tadi itu adalah metode pembelajaran di luar ya, melalui kegiatan kunjungan. Tadi sudah semua sudah dipahamin ya, nggak perlu saya bahas ulang. Kemudian juga apa sih kenapa ini penting ya katanya? Karena ini memberikan kesempatan kepada peserta itu secara langsung ya di lapangan ya bisa melakukan evaluasi ya. Ada yang bilang istilahnya tuh observasi naturalistik. Padahal ini kadang-kadang juga ini juga ya, di zaman modern ini Ibu Bapak, apalagi di era digital, pimpinan kita sering menuntutnya nggak usah ke lapangan, kan ada data-datanya, yuk analisis saja gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini mungkin PR ya, nanti ke depannya apakah memang semua itu bisa diselesaikan dengan cukup berbasis digital, atau masih kita sebagai ASN perlu menyelami lebih ke dalam gitu ya dengan melakukan kunjungan ke lapangan, bertemu dengan narasumbernya langsung, dengan pelakunya langsung dan seterusnya. Ini enggak sekarang ya, cuma ini setelah ini kalau mau saya komparasi, ini saya pribadi ya, dengan perintah-perintah pimpinan saat ini, kayaknya suka bertolak belakang tuh ya. Itu nanti aja lah kita diskusikan ya. Tapi sebenarnya keunggulannya setelah itu di situ, di lapangan tuh Bapak Ibu bisa mendapatkan apa ya? Hal yang lebih natural dari mereka ya. Karena zaman sekarang dengan digital reporting itu bisa aja laporannya direkayasa atau macam-macam lah gitu ya. Susah saya ininya untuk pakai bahasa yang sopan nantinya. Sehingga waktu kita membuat suatu decision, keputusan, kadang-kadang bener nggak sih ini gitu kalau kita nggak tanya sendiri gitu ya. Nah, itu ininya ya, dilemanya. Pak Ali Saban, silakan Pak Ali Saban. Ya, terima kasih banyak Pak. Mohon izin bertanya Pak, terkait studi lapangan kita nanti ini Pak, bagaimana mekanisme kita atau cara kita menentukan bahwa instansi tersebut layak atau bisa dijadikan tempat untuk kita studi banding Pak? Karena sejauh ini kan kita belum tahu ya Pak ya, mana yang terbaik menurut versi kita, mungkin kan belum tentu versi teman-teman yang lain. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke. Kalau yang untuk studi lapangan real, itu nanti manajemen yang menentukan Pak. Ya. Cuma tadi kalau konteksnya terbaik atau tidak terbaik, tadi saya sudah katakan, studi lapangan belum tentu kantor yang dikunjungi itu menurut anggapan kita itu lebih baik dari kantor kita. Tapi studi lapangan itu justru coba gali di dalam itu dari sekian banyak faset pelayanan publik yang mereka lakukan, masa sih ada nggak 1 atau 2 yang bagus gitu ya, sehingga bisa menjadi lesson learn buat kita.
Kira-kira gitu Pak Ali Saban ya. Ini kalau yang real ya. Sedangkan untuk yang nanti siang itu silakan aja. Toh juga intinya bukan untuk mencari yang terbaik, tapi mempelajari apa yang mereka lakukan saat ini, best practices mereka yang terbaik saat ini. Kita coba lihat, kita bedah satu-satu gitu ya. Mana sih yang bagus gitu? Mungkin ada yang nggak bagus, justru di situ seninya di studi lapangan. Beda dengan benchmarking, Pak. Kalau benchmarking, kita pergi ke suatu lokus atau lembaga yang kita kunjungi, lembaga itu harus sudah lebih baik dari kita karena kita ingin belajar ke sana. Itu benchmarking bedanya ya. Kan banyak kan suka istilah benchmarking, studi lapangan, visitasi, macam-macam gitu ya. Nah ini antara dulu kita benchmarking Pak ya. Itu makin kerepotan kalau benchmarking. Makanya itu oleh LAN diganti menjadi studi lapangan. Coba gali apa sih yang mereka lakukan saat ini, best practices mereka itu, barangkali menemukan sesuatu yang gemilang di sana. Ya, ada juga yang bilang nggak bagus semua Pak di sana Pak, nggak bagus Pak. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak bagus, tapi minimal kita bisa menganalisis. Tapi masa sih dari sekian banyak nggak ada 1-2? Dan biasanya manajemen sudah menyiasati paling nggak ada 1 atau 2 aspek pelayanan publik di lokus tersebut yang punya prestasi. Misalnya lokus itu pelayanan publiknya ada 10 macam Pak ya. Ya misalnya. Yang berprestasi ada 1-2, ya minimal kita bisa mempelajari dari 1-2 itu. Barangkali bisa kita adopsi dan adaptasi. Gitu ya Pak Ali Saban ya. Ya memang sulit kalau sekarang mencari tempat yang jauh lebih baik dari kita, makanya nggak dipakai lagi istilah benchmarking untuk pelatihan kita ya, tapi yang dipakai studi lapangan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini sama nih keunggulannya apa bukan keunggulan ya? Nilai baiknya lah dari pembelajaran stula itu kita bisa melakukan observasi secara naturalistik, bisa memfasilitasi melihat, mendengar, mendalami konteks tertentu ya, dan mengambil kesimpulan dari substansi mata pelatihan yang dipelajari dengan membandingkan dengan praktek di suatu tempat secara bersamaan. Kemudian subjeknya bisa macam-macam, mau bertanya dengan individu bisa, kelompok ini masyarakatnya juga ada, institusi juga boleh gitu ya. Pada stula itu banyak faset, tapi kalau kita belajar dari Google gitu kan, yang kita hadapi itu kan data-data semua atau informasi ya, gitu ya. Di situ yang membedakan. Oke, yang bagusnya sih kalau yang memang bisa dengan harus dipilah-pilah tuh ya nanti ke depannya ya dalam melaksanakan pekerjaan kita ya. Yang memang sudah semua bisa bersumber dari data-data reporting digital ya kita pakai. Tapi ada hal tertentu yang bisa harus kita ke lapangan ya kita ke lapangan. Oke, ini sebenarnya tadi udah ya. Standar pembelajaran studi lapangannya ya. Bolak-balik sebenarnya sama aja nih isinya tadi. Bapak Ibu ke lapangan ngelihat apa yang mereka lakukan, bandingkan dengan substansi pembelajaran. Ya. Kemudian lihat kenapa mereka yang berhasil, lihat key success faktornya apa. Setelah dapat, ambil kesimpulan, itulah menjadi lesson learn, adopsi dan adaptasi. Ya. Tentunya framework bekerjanya itu adalah untuk peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu jangan keliru ya. Pengalaman kemarin saya nggak tahu ya, cuma saya perhatikan ya karena saya nggak ikut. Itu ada yang keliru dengan pembelajaran studi lapangan kinerja organisasi. Itu untuk teman-teman nanti di level berikutnya di PKA, pelatihan kepemimpinan administrator. Yang dilihat adalah kinerjanya. Tapi kalau yang PKP, bagaimana kualitas pelayanan publik? Tentunya yang paling gampang dilihat dari segi pengawasannya dan juga pengendaliannya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ya, sementara di PKP itu yang dilihat Bapak, Ibu, untuk studi lapangan. Jadi
Jadi yang amat sangat terkait dengan agenda materi-materi di agenda 23 itu dalam konteks peningkatan pengawasan dan pengendalian, itu yang dipelajari, bukan kinerjanya ya, jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ngelihat dari awal udah mau lihat gimana sih pengawasannya dia, pengendalian pelaksanaannya, sehingga kok jadi hasilnya bagus banget ya pelayanan publiknya gitu. Itu yang Bapak lihat. Jadi bukan kinerjanya, nanti di PKA manajemen kinerja. Oke. Nah, ininya aja yang tadi terakhir ya Pak. Kan terakhir ya Pak Kris ya kalau nggak salah ya. Di lokus persiapannya gimana, apa yang harus kita bawa sampai biayanya gitu ya, waktunya gitu ya. Ini semuanya gabungan ya. Kalau soal pembiayaan, waktu itu sudah diatur semua oleh manajemen nanti. Lokusnya juga. Nah, Bapak Ibu cukup nanti fokus. Apa sih yang mau dipelajarin? Apa yang ingin diperoleh? Bagaimana menggali faktor itu ya. Yang Bapak Ibu konsentrasi. Partisipan pastinya kita semua ya Bapak Ibu ya peserta. Waktu nanti udah ditentukan itu hari-harinya, saya nggak tahu tanggal persisnya karena kepotong Jumat, Jumat lagi, Sabtu Minggu. Pembiayaan tuh urusan dari manajemen ya. Bapak nginep semalam bisa, atau misalnya ke lapangan balik lagi sorenya nggak nginep, balik lagi nginepnya di PMKP Ciawi bisa juga, saya nggak tahu itu nanti kita lihat ya, kita tunggu. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu bisa nginep ya sehingga bisa ada waktu diskusi yang lebih panjang ya, nggak habis waktu di perjalanan. Ini tadi udah semua udah disampaikan pada saat preambul awal. Nah, ini nanti isinya ya Bapak Ibu ya, nanti buat siang nanti ya latihannya. Deskripsi lokus. Ya. Nanti ini untuk laporan kelompok biasanya, profil instansi, organisasi atau unit satuan kerja sesuai lokus. Silakan nanti satuan kerja terkecil itu ada yang bilang eselon 2, tapi bisa aja kalau misalnya ke UPT yang statusnya eselon 3, misalnya nanti milih BSIP Badan Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat misalnya gitu ya, dijadikan lokus, itu kan eselon 3 ya, nggak apa-apa ya. Tapi tadi ada Direktorat Irigasi ya, pengairan dan irigasi Ditjen PSP, silakan, nggak ada masalah ya. Itu. Tapi jangan nanti instansinya gede banget gitu ya. Kementerian Pertanian gitu, nggak usah, jangan itu. Yang main-main di unit satuan kerja aja. Sesuai dengan levelnya PKP ya. Kemudian Bapak Ibu sampaikan di laporan kelompoknya nanti itu deskripsi pelayanan publik apa aja sih yang dilakukan sama kantor itu gitu. Bisa ada 3, bisa ada 4, bisa ada 5, nggak tahu ya. Itu masing-masing nanti. Kemudian pada saat deskripsi pelayanan publik itu bisa Bapak Ibu langsung ini kan, kalau yang ada prestasi sebut aja. Nah, mudah-mudahan ada 1-2 dari sekian pelayanan publiknya itu berprestasi ya, atau menjadi bagian yang prioritas secara nasional, berjalan dengan baik atau bukan berjalan dengan baik, sudah berjalan. Coba di ketiganya itu identifikasi komponen-komponen penting dalam pelayanan prima mereka, apa sih key success faktornya, sehingga kok mereka bagus gitu ya. Kemudian dari sekian banyak KSF itu cari yang paling dominan dengan cara tadi dibobot ya. Kemudian dari situ juga dipelajari, ini KSF ini yang dominan ini perhatikan, harus berlangsung terus-menerus atau bisa on-off. Kalau on-off membahayakan kinerja, ya tentunya ini dong harus diperhatikan kan, nggak boleh on-off, kira-kira gitu. Kalaupun terjadi misalnya dia on-off, nah cari alternatif apa ya untuk biasa dia tetap berlangsung. Ya. Nah setelah ini dapat semua, apa yang kira-kira Ibu Bapak dapat tuh lesson learn-nya dari hasil studi lapangan? Ini di bagian pertamanya ya,
kelompok. Sinyalnya nih kurang. Suara saya kedengeran atau gimana Bapak Ibu? Dengar Pak Bambang. Oke. Masih siap, Pak. Soalnya ada yang komplain sinyalnya hilang. Kan itu bukan saya yang sinyalnya hilang ya. Nah, lesson learn soal kepemimpinan pelayanan ini isinya. Selamat pagi, Bang. Pak Tan. Oh, lagi ngobrol sama siapa dia? Peran kepemimpinannya bisa Bapak Ibu lihat, inovasi pelayanannya bisa Bapak Ibu gali, kemudian juga hal-hal internal mereka, bagaimana kompetensi dan pemberian SDM-nya dilakukan, sehingga kok bagus ya, pelayanan publik mereka kok bagus banget ya. Tapi sebelum dilanjut, Bapak Ibu, pelayanan publik ini tidak harus keluar ya. Misalnya unit-unit yang memang pelayanan publiknya internal, misalnya bagian kepegawaian itu kan pelayanan publik internal semua, dia tidak keluar kan, dia melayani pegawai, semua pegawai di instansi tersebut kan. Nah, itu ya nanti boleh saja, tidak harus yang eksternal ya. Cuma ini tadi, kemudian apa lagi? Penerapan manajemen mutu dalam pengawasan pelayanan publiknya gimana, pemanfaatan teknologi. Ini kan berkait semua dengan materi-materi yang Bapak Ibu pelajari ya. Ya, baik agenda 2 dan lain-lain, silakan dicari sendiri ya. Nah, ini semuanya ini lesson learn ini dituangkan dalam laporan kelompok ya. Tentunya biar menarik katanya harus ada data dan informasi yang relevan gitu ya. Jangan cuma asal statement gitu ya. Tunjukkan kalau misalnya kenapa dia inovasi pelayanannya bagus ya, dilaksanakan dengan bagus. Apa sih ininya? Contohnya gitu. Kompetensi pemberdayaan desanya juga bagus. Kasih lihat mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang rutin terhadap pegawai-pegawainya dan seterusnya, bisa aja. Ada data-datanya seperti itu. Dan itu tadi kalau yang bagus nanti disarankan ya, nggak wajib ya, dibuat juga dalam bentuk video, upload tuh di YouTube banyak kok. Kalau Bapak mau cek tuh di YouTube sekarang banyak tuh hasil-hasil laporan kelompok, bahkan laporan individu aja ada yang buat video ya di submit gitu ya, tergantung ya. Nah ini saya nggak berani untuk ngomong wajib apa enggak, itu kan keputusan manajemen ya, nanti tergantung para coach ya, coach. Ini ada beberapa coach yang saya lihat ikut ya di sini. Silakan. Memang tidak ada kewajiban, tapi alangkah baiknya di era digital ini hasilnya ini dibuat video ya, sehingga bisa di-share ke publik. Ini yang apa namanya? Ini yang individu nih, ya. Yang individu ini setelah dapat lesson learn rumusannya itu dari laporan kelompok, waktu buat individu nggak usah semuanya dari lesson learn itu ditulis ulang gitu ya. Bapak Ibu bisa ambil untuk individunya apa 1 atau 2 lesson learn-nya aja untuk diadopsi dan adaptasi gitu ya. Nah di sini dicoba ini nggak wajib ya, ini aja, ini bahan dari LAN sebetulnya. Pertama ada profil organisasi, kemudian pelayanannya apa, kemudian analisa masalah pelayanan. Ini yang buat individu ya. Tapi ini organisasi profil pelayanannya, analisa bukan organisasi lokus tula, tapi adalah organisasi ibu dan bapak masing-masing. Jangan keliru ya. Ini pelaporan, banyak sih pelaporan individu yang kok yang dibahas yang organisasi lokus kan sudah. Justru sekarang dalam fase adopsi dan adaptasi di laporan individu yang dikasih lihat justru organisasi ibu bapak. Misalnya contoh BSIP lah, BPSIP Sumatera Barat, Putri Susianti. Saya pakai contoh terus nih. Yaitu nanti ditulis organisasinya, profilnya kayak gimana, pelayanannya apa saja, kira-kira ada masalah apa di salah satu atau salah 2 gitu ya, dari pelayanan yang dilakukan. Nah, yang masalah-masalah baru dicoba strategi penyelesaian masalahnya, terobosannya, inovasi, bisa mengadopsi dan mengadaptasi dari hasil stula.
Dari hasil stulanya itu di laporan individu bunyinya di situ, di terobosan inovasi itu dijelasin kenapa ini diambil dan seterusnya, gitu ya, kira-kira gitu. Syukur-syukur Ibu Bapak sudah membuat apa sih rencana kegiatannya, sumber dayanya, manajemen pengelolaan mutu. Ini kalau lengkap banget itu bagus banget. Dan ini yang tadi dibilang sama teman tadi bisa menjadi cikal bakal aksi perubahan kalau mau. Tapi kalau enggak untuk latihan aja, untuk selesaikan laporan individu, buatnya seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kelihatan gitu ya. Bapak Ibu belajar secara kelompok mendapatkan lesson learn dari suatu lokus, Bapak Ibu ambil satu atau dua, kaitkan dengan sesuatu persoalan dalam konteks pelayanan publik yang ada di kantor Ibu Bapak. Kira-kira kayak begitu ininya. Untuk yang individu ya, ini masih banyak lagi ya. Ini kayaknya desain pembelajaran ini nggak perlu ya, tadi kan udah jelas ya, best practices, kemudian dilihat ininya apa namanya waktu ke lapangan tuh gimana sih pembiayaannya, proses pelayanannya, komunikasinya kayak gimana, digitalisasinya ada enggak, pengawasan dan pengendalian dan seterusnya. Ini kan aspek-aspek yang dipelajari. Mungkin sedikit ini Bapak Ibu, agenda 1, 2, 3 kedudukannya di mana sih sebenarnya? Agenda 1 kan bicara frame yang besar, yang mengayomi kita semua. Agenda 2 itu adalah bagaimana seorang pemimpin mengatur dirinya sendiri, ya, dan juga orang lain. Agenda 3, setelah bisa mengatur diri sendiri, apa yang mau dikerjakan? Ini ngerjainnya kayak gini, manajemennya kayak begini. Jadi ini kan kelihatannya sebenarnya hampir semuanya itu bagian dari agenda 3 ya. Pembiayaan, proses pelayanan, komunikasi, digitalisasi, pengawasan, pengendalian, dan seterusnya. Tapi di dalam ini ada aspek-aspek itu tadi di agenda 2. Ya. Terima kasih. Di agenda 2. Kepemimpinan pelayanannya kayak gimana, bisa menjadi bagian penilaian juga ya. Silakan nanti digali ya semaksimal mungkin. Nah, ini beberapa hal juga yang perlu dilihat di kantor yang akan dikunjungi nanti. Ini salah satu tools saja ya untuk pembandingan ya. Tadi yang pertama bisa dengan itu, ini yang kedua juga dilihat apakah di sana menjadi bagus karena ada fokus customer misalnya gitu ya. Kemudian juga ada keterlibatan pegawai semua, kepemimpinannya juga bagus. Kemudian juga pengambilan keputusan berbasis evidence ya, bukti ya, bukan semau-maunya pimpinannya, keinginan pimpinannya, tapi kita mengambil keputusan dalam manajemen modern ada evidence yang mendukung itu, makanya kita ambil keputusan kayak gitu ya. Kemudian ada relationship management yang terbangun. Saya nggak tahu ya, apa namanya setiap kantor apakah terjadi itu gitu ya. Yang sering kali saya dapatkan ya, saya alami nggak jalan tuh relationship management ya antara pimpinan dengan staff gitu ya, dan semua unsur yang ada di kantor itu bisa saja nggak bagus ya relationship-nya. Kemudian dalam menyelesaikan pekerjaan ada pendekatan proses gitu ya. Bukan pendekatannya, pokoknya saya maunya begini gitu ya. Nah, yang kayak gitu masih ya. Jangan-jangan di kantor Ibu Bapak juga masih ada yang kayak gitu ya. Tapi ada proses yang harus kita lalui. Gunanya SPIP itu adalah untuk melihat itu proses-proses itu berjalan dengan benar tidak. Mulai dari direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dimonitoring dan evaluasi dan seterusnya. Nah, ini yang menyangkut adaptasi ya, kalau di SPP maturity level 5 ya. Ada perbaikan terus-menerus dilakukan. Itu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Apakah juga dilakukan di sana sehingga produk akhirnya itu kok pelayanan publiknya bagus ya di sini ya. Nah, itu dicari nih ini ya, apa namanya hal ini apakah memang karena terjadi kayak gitu ya. Tidak harus semuanya ada sih. Nah, dari situ misalnya oh, rupanya kepemimpinan di sini seperti ini bagus ya. Itu satu poin lesson learn. Oh, rupanya relationship manajemennya berjalan dengan baik ya. Setiap saat mereka
bukan setiap saat ya, ada jadwal-jadwal yang established, yang reguler antara pimpinan dengan staf bertemu, saling berinteraksi, membuka diri, memberi masukan dan seterusnya kayak gitu, ada dilakukan. Ya. Zaman dulu saya masih ingat tuh ya, pimpinan-pimpinan kita tuh selalu mengadakan yang namanya cafe morning. Nggak tahu zaman sekarang ada nggak tuh. Di situ ada kesempatan antara pimpinan dengan staf untuk berbicara. Berbicara urusan bagaimana organisasi ini menjadi lebih maju, bukan berbicara yang lain-lain ya. Kira-kira gitu. Ini contoh-contoh aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ribet banget nih. Ya. Ini sebenarnya yang tadi sudah kita diskusikan ya, maksudnya saya sampaikan belum didiskusikan ya. Seperti ini alur-alurnya sih ya. Nggak perlu dijelaskan lagi ya. Pertama tentunya apa sih yang mau dicari, burning platformnya kan jelas, kita kan mencari pelayanan publik yang bagus, kemudian kenapa dia bisa bagus, cari key success factor-nya kan begitu kan. Karena bagus itu ada result yang kita tahu. Nah ini dari awal sebenarnya ini udah bisa kelihatan lokus yang kita kunjungi itu memang ada prestasi yang bagus ya. Key success factor-nya itu bagiannya salah satunya unsur manajemennya kayak gimana. 5M itu kan man, money, material, methods, machine gitu ya. Kalau mau ditambahin bagus di situ. Proses manajemennya dia masih pakai POEC ini ya. Planning, organization, actuating, dan controlling. SPIP kita juga sama kan, planningnya ada, organizing, actuating-nya, pelaksanaan, controlling-nya, pengendalian, dan monet. Sama, semuanya sama. Manajemen itu kan nggak beda-beda ya, namanya aja beda. Nah dilihat, dia jalankan itu, terjadilah perubahan ya. Yang terjadi ya, kita bisa baca semua. Kemudian semua ini kita bisa dapatkan sebagai lesson learned ya, nanti bisa dibagi pengalamannya, kemudian mau diadopsi dan adaptasi. Kira-kira alurnya seperti sama aja ya dengan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini lebih detail dalamannya apa sih? Misalnya burning platform. Ya. Kita lihat kantor itu, kenapa mereka bagus? Pasti nanti narasumbernya cerita, dulu kantor kami seperti ini Pak, kayaknya kami ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, jadi kami melakukan perubahan, ada urgensi melakukan perubahan. Apa masalahnya karena harus melakukan perubahan? Pasti dia ungkapkan kan, latar belakangnya, problem-problemnya apa gitu, makanya dilakukan perubahan. Kemudian dia cerita, kami merubahnya tidak ujuk-ujuk Pak, awal-awal lakukan ini, lakukan ini. Nah ini semua itu menjadi bagian dari burning platformnya di kantor itu, dasar ya, burning platform itu dasar kenapa mereka melakukan perubahan sehingga terjadilah pelayanan publik yang menjadi lebih baik di kantor tersebut dan seterusnya ya. Saya nggak ulang-ulang lagi lah ini ya, ini kan sebenarnya sama aja, tinggal dalamannya aja Bapak Ibu nanti baca, nanti bahannya saya kasih nih. Nah ini skema pembelajaran studi lapangan ya. Penjelasan 5 hari sebelum kunjungan. Nah sekarang enggak Pak, itu kalian 2 hari ya, 2 hari sebelum kunjungan tuh nanti 3 JP itu ya. Nah itu diskusi mandiri di tempat pelatihan. Selama sebelum ke lapangan 2 hari itu Bapak Ibu menyiapkan itu. Tapi menyiapkannya nanti kelihatan kok cuma 2 hari Pak, pendek enggak, kan dari sekarang udah latihan nih. Ya, walaupun lokus aslinya belum ketahuan tapi udah latihan. Sehingga pada saat nanti dilakukan di realnya Bapak Ibu udah nggak bingung lagi ya. Persiapan seperti biasa. Kemudian pada pelaksanaan nanti ada pembimbing dan pendamping masing-masing kelompok. Ada itu umumnya para coach-nya. Kemudian laksanakan ada laporan kelompok, berbagi pengalaman. Nanti kalau perlu dilakukan penyempurnaan ya setelah berbagi pengalaman. Biasanya ada masukan-masukan sebelum nanti terakhir disubmit ya. Jadi laporan kelompok itu masih bisa diperbaiki ya pada saat setelah berbagi pengalaman. Dan saat bersamaan juga yang individu juga sudah harus dilaporkan. Individu tidak akan dibahas laporan individu Bapak, ya, tapi nanti bisa menjadi dilanjutkan kalau memang nanti inline dengan rencana aksi perubahan Ibu Bapak di situ.
Tapi ini benar-benar sebagai ajang proses pelatihan saja Ibu Bapak ya di lapangan. Namun demikian walaupun ajang pelatihan diupayakan dilakukan dengan serius ya Ibu Bapak ya. Karena banyak kok manfaatnya. Nah, kalau kali ini kalau dulu banyak kan online, kalau sekarang tuh offline ya. Ibu Bapak offline, bahkan ke lapangannya ada yang real mungkin 1 hari ya. Yang lain-lainnya tetap diskusi kelompok dilakukan di Ciawi nanti, ya di tempat pelatihan hari di Ciawi. Itu kelas bukan kelas ya, offline lah istilahnya, kan tidak harus dilakukan di kelas. Pokoknya dilakukan tatap muka langsung. Kemudian paparan diberikan oleh narasumber nanti ada di lokus. Kemudian Widya Iswara pembimbing dapat memberikan masukan dan arahan. Ya, tapi ini sebenarnya pembimbing ini kalau ada kata-kata gini nanti banyakkan kasih masukan dan arahan. Sebenarnya kita kalau pembimbingnya itu ngikut aja gitu, kecuali ada hal yang fatal gitu baru turun ya. Tapi kalau selebihnya lebih bagus diserahkan ke teman-teman semua ya. Kan teman-teman kan sudah juga pegang jabatan semua ya. Paling tidak sudah cukup lama menjadi pegawai negeri gitu ya. Artinya andragoginya betul-betul dipraktekkan gitu ya. Nah, kalau semua dari pembimbing atau banyak dekat pembimbing repot juga ya, andragoginya nggak jalan. Itu aja, tapi tetap harus dicantumkan ya, bisa memberikan masukan dan arahan. Ini belum tahu saya, ini cuma ngarang-ngarang saya aja, tapi yang jelas hari -2 besok nanti ada pembekalan akhir ya, 3 JP. Hari pertama mungkin perjalanan menuju lokus, setiap kelompok menggunakan data dan informasi secara mendalam dari narasumber. Dijelaskan diskusi kelompok. Kalau nginep, itu berarti sore atau malam. Pak mau makan malam, Pak, masa diskusi? Ya nggak tahu nanti aturannya gimana, pokoknya ada diskusi. Hari kedua, sebelum pulang ke balik ya, kalau nginep ya, diskusi kelompok kedua, isinya segala macam, nanti terakhirnya perjalanan menuju tempat latihan. Hari ketiga diskusi kelompok lagi, ya validasi hasil diskusi. Kalau mau undang narasumber yang relevan juga boleh. Nah baru dirumuskan tuh dari ketiga lesson learn-nya sebagai laporan kelompok dan masing-masing mungkin malamnya menyusun laporan individu. Besoknya langsung berbagi pengalaman. Cuma saya bingung berbagi pengalamannya kok 9 JP panjang banget ya. Mungkin nanti diatur sama panitia, sama manajemen. Mungkin pagi-pagi ya. Masih ada waktu lah bikin laporan ya. Nanti setelah makan siang baru berbagi pengalaman ya. 9 JP kan panjang banget tuh. Saya nggak tahu nanti para coachnya nanti yang akan ini dengan manajemen yang akan berhubung. Nah ini ke lapangan saya juga nggak tahu lokusnya bisa 1 dinas, bisa beberapa dinas, bisa cuma salah satu tempat yang ada terobosan inovasi boleh. Nanti saya belum tahu ya. Ini contoh aja. Ini contoh-contoh juga nggak perlu diinikan nanti. Nah ini tugas kelompok tadi sudah diulang-ulang juga, tugas individu juga sama. Udah. Ini dalamannya tadi hampir mirip-mirip ya sebetulnya. Nah cuma ini lesson learn-nya ini persis sama nih. Sama nih kayak yang bahannya nih dari bolak-balik. Nah ini kan sama juga ya. Nah ini pembagian kelompoknya saya udah tahu dikasih lagi itu sih pembimbingnya mungkin ya. Pembimbing ini 1 Bu Triana Widya Anggriani, kedua Pak Irfan. Pak Irfan ada nih di sini. Pak Abdul Hani, Pak Ahmad Ramdoni. Ya. Mungkin ini Ibu Bapak isi dari konsepsi pembelajaran ya. Kalau dari segi pembekalan akhir nanti kita lihat nanti kan lokusnya ada, poin-poin pentingnya apa nanti yang perlu dicari di lokus tersebut karena mungkin ada pelayanan publik tertentu yang mereka punya prestasi nanti kita lihat di pembekalan terakhir ya. Kalau sekarang konsepsinya aja seperti ini. Saya stop share dulu Bapak Ibu. Pak Ismail, barangkali dari yang saya sapa ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan terkait dengan konsepsi
pembelajaran setelah kita hari ini. Cuma mungkin di dalam pelaksanaan nanti siang asinkronus untuk besok dipresentasikan setiap kelompok mungkin sudah bisa mengorganisasikan kelompoknya. Ya tadi sudah disampaikan, coba mengkaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Nah, di situ mungkin nanti akan kelihatan bagaimana kelompok itu dalam berpartisipasi ya di dalam pembuatan tugas asinkronusnya. Maksud saya Bapak Ibu sudah bisa mengorganisir, memanage ya kelompoknya masing-masing, siapa bertugas apa begitu ya. Kemudian bagaimana saudara nanti seolah-olah ya ada pertanyaan, nanti ada narasumber ya, ada narasumber, kemudian mendapatlah lesson learn, pembelajaran yang akan menjadi tugas kelompok besok. Jadi kita belajar karena nanti persis apa yang saudara Bapak Ibu akan lakukan sebagai simulasi hari ini sampai besok itu yang akan dilaksanakan waktu di lokus. Nah, bedanya mungkin sedikit karena kita belum ketemu lokus yang asli. Nanti mungkin Bapak Ibu ada pembekalan terakhir ya bagaimana mendapat data dari lokus itu sebagai bahan untuk menyusun pertanyaan atau menggali informasi yang ada di lokusnya. Nah, untuk sebentar Pak Ismail, ini mungkin ada besok aja Pak. Saya Burani angkat tangan tuh Pak, ada yang menanya Pak Burani. Mungkin karena ada 4 kelompok besok presentasi, kita 2 JP ya mungkin masing-masing 15 menit lah atau 10 menit ya dipersiapkan PPT-nya dengan baik. Kemudian kami mohon ya untuk semua berpartisipasi sehingga karena ini teman-teman ini akan harus dinilai ya, ada nilai pembelajaran maupun nilai studi. Dan nanti sehingga nanti agak merata lah ya, agak merata, jangan ada yang terlalu dominan di dalam kelompok itu. Kalau bisa berbagi. Ini kelihatan di sini nanti seorang pemimpin membagi tugas anggotanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk setelah nanti mungkin ada penjelasan nanti nggak tahu ya juga ya Pak Bambang yang menjelaskan nanti persiapannya. Ya nggak tahu juga nanti kita lihat. Tapi Pak Ismail sebelum dilanjut, ini Burani dari tadi angkat tangan tuh Pak. Jadwalnya belum ada itu kayaknya. Nggak apa-apa lah. Mungkin nanti siapa yang menjelaskan mungkin nanti untuk mempertajam persiapan Bapak Ibu untuk ke lapangan. Jadi untuk besok Bapak Ibu sekalian tolong diatur kelompoknya siapa mungkin ya berperan lah, siapa berperan apa begitu ya sehingga besok kelihatan ada pembagian tugas yang baik. Kemudian kaitkan dengan materi yang disampaikan tadi Bapak ya. Coba kita berlatih. Lesson learn bagaimana sih Bapak Ibu mengambil lesson learn dari satu lokus yang disepakati ya, seolah-olah lokusnya itu sama dengan yang sebenarnya nanti. Kemudian biasanya, tapi ada info juga nih Pak Bambang, mungkin ada 2 lokasi Pak. Mungkin kemarin Pak Willy ngobrol-ngobrol begitu ya, cuma udah dapat belum gitu kan? 2 kelompok dibagi menjadi 2 lokus begitu teman-teman. Kemudian biasanya manajemen itu mencari lokus-lokus dari 99 itu inovasi 1990 yang 99 inovasi biasanya ini kemudian dicocokkan atau disesuaikan dengan materi kita yaitu pertanian ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil, lesson learn apa yang bisa kita petik dari sebagian besar ya, tergambar sebagian besar itu gambaran panitia untuk menentukan lokus yang akan nanti kita kunjungi. Kira-kira itu dari saya Pak Bambang. Oh iya Pak, sebelum lupa tadi saya ini baik, makasih Pak Ismail. Suaranya belum kedengaran Pak Bambang. Suaranya
Dengar suara Pak Bambang jelas, Pak. Oh, Pak Lalu yang kedengar suara saya. Dengar nggak, Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Nah, oke. Enggak, tadi Bu Rani tuh mau nanya kayak dari tadi tuh, tunjuk tangan tuh. Silakan Bu Rani. Silakan Bu Rani, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Lalu Ismail, Pak Bambang Budianto. Saya Rani dari Dijen PKH, kami dari kelompok 2. Terima kasih tadi penjelasan dari Pak Bambang sudah begitu lengkap, namun mohon izin mungkin nanti kami pelajari kembali Pak, karena masih ada beberapa mungkin yang khususnya saya pribadi harus lebih memahami lagi sebelum kita melakukan kunjungan lapang. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, tadi Pak Bambang menyampaikan pada saat kita kunjungan lapang ini, jangan sampai kita pertanyaan-pertanyaan kita itu mengarah ke mengetahui kinerjanya dari instansi yang akan kita kunjungi, tapi lebih ke pengawasan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak caranya agar kita kesannya tidak dalam tanda kutip, saya takut nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu lebih ke arah seperti mengaudit seperti itu Pak. Nah ini kira-kira ada nggak Pak kira-kira clue-cluenya apa yang bisa kami buat nanti ketika kami akan menyusun pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan kita sampaikan ke instansi tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ismail, saya respon gimana Pak? Oke. Baik Bu Rani, bukan ini maksud saya begini. Kalau masalah kinerja itu manajemen kinerja gitu ya, itu di PKA nanti itu kelihatan misalnya kinerja kantor itu memang tinggi gitu ya, bagus gitu ya. Yang dilihat tuh manajemen. Nah kalau di PKP yang dilihat tuh kualitas pelayanan publik, gitu kan? Pelayanan publiknya tuh bagus gitu ya. Jadi ukuran pelayanan publik kan bisa indeks kepuasan masyarakat gitu ya. Kalau belum punya itu mungkin zaman sekarang tuh di medsos tuh ya banyak ya, kantor ini bagus ya, gini-gini pendapat masyarakat ya, tapi indeks resminya nggak ada. Kadang-kadang ada kantor yang membuat apa survei-survei gitu, bukan survei ya, kayak kuesioner kayak gitu-gitu kan, untuk menjaring apa sih tanggapan saya terhadap pelayanan publik mereka. Nah itu dulu yang membedakan ininya ya, arahnya kemana. Nah begitu nanti memang oh kantor ini bagus ya pelayanan publiknya, terserah nanti apa misalnya gitu pelayanan publik. Kemarin karena saya banyak teman dari peternakan, oh itu di balai apa veteriner itu bagus tuh ininya apa namanya itu untuk merespon keluhan-keluhan apa gangguan penyakit hewan misalnya kayak gitu kan. Kenapa bisa berjalan dengan baik ya pelayanan publiknya? Ibu bisa lihat dari satu ya, salah satu itu ada pengawasan, aspek pengawasan. Dan di modul dikatakan bukan atau pengendalian pelaksanaan. Ya, sebagai seorang pengawas, pimpinan di level pengawas, sekarang namanya kalau Kasubag TU masih clear ya, itu memang eselon 4 ya, pengawas. Itu kan kerjanya dua. Selain melakukan apa namanya itu pengawasan melekat ya kepada para pelaksana, juga mengendalikan pelaksanaan pekerjaan oleh para pelaksananya, kan begitu. Jadi itu yang dilihat Bu. Kita tidak seperti mengaudit, sebenarnya justru dilihat misalnya pada saat melakukan pengawasan melekat, kaitkan dengan teori-teori yang Ibu dapat tuh. Apakah ada SPIP yang sudah terbangun dengan baik di situ? Ya SPIP memang gede ya ukurannya untuk unit besar gitu, tapi di level mereka itu kayak gimana tuh merumuskan dari mulai merumuskan kegiatannya, mendefinisikan itu dan seterusnya. Di aspek
pengendalian, pelaksanaan, apakah ada manajemen risiko yang mereka lakukan. Itu dalam SPIP juga ada kan ada menganalisis mengidentifikasi risikonya apakah mereka lakukan itu gitu, tanya-tanya aja gitu. Nah, kemudian kalau dijawab misalnya ada dan lebih detail ya dicatetin aja semua, Bu. Kita nggak mengaudit, kita nanya aja, membandingkan dengan teori yang ada di mata pelatihan kita, Bu. Ya. Manajemen mutu, manajemen pengawasan banyak kepakai itu dalam konteks dalam dua-duanya itu pakai SPIP semua kan. Ya. Di dalam pekerjaan, dan kita sebagai ASN dari pemerintah Republik Indonesia ya memang itu tools yang kita pakai SPIP gitu. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang lain nggak apa-apa, tangkap aja selain kami punya sistem pengawasan sendiri gitu ya, kayak gimana gitu, silakan ya Ibu Rani dan teman-teman catat juga kayak gitu. Nanti disampaikan, barangkali menjadi lesson learned juga gitu. Oh, rupanya mereka ada tambahannya ya gitu ya. Selain melakukan yang normal juga ada inisiatif baru gitu kan dari mereka dalam paling tidak bukan pengawasan lah, pengendalian pekerjaan di bawah gitu kan. Ada kantor yang pimpinannya sendiri itu ya selalu menanyakan gitu kepada staf-stafnya itu, para pelaksana gitu ya, apa yang kalian rasakan susah, apa yang bisa saya berikan bantu. Ada bos-bosnya kayak gitu tuh, sehingga si pelaksananya, para pelaksananya itu semangat kerjanya gitu ya. Kadang bukan soal dikasih duit gitu, enggak. Motivasi itu kalau pimpinannya merasa menjadi bagian, kan sekarang kerja namanya tim ya. Makanya ada sekarang istilah itu apa? Tim kerja. Ya, di Eselon 4 kan tim kerja ya kan, di Eselon 3-nya kelompok kerja. Tim ya, namanya tim ya, ketua timnya atau koordinator timnya ya harus ini dong. Maksudnya kayak bos besar maksudnya. Dia bos tapi kayak gitu tuh, dia justru menanyakan para pelaksana gitu, apakah ada kesulitan, ada yang bisa dibantu, apa yang harus dibeli sesuatu barang apa gimana alat ya untuk alat bantu dan seterusnya, macam-macam ini cara. Nah itu ibu bapak bisa gali itu di kantor itu. Oh bagus ya, oh relationship manajemennya tuh bagus banget gitu. Pimpinannya turun ke bawah, nanya-nanya, selalu memonitor, bukan untuk ngawasin. Dia bagian dari pengawasan, cuma caranya human gitu, humanis gitu ya, caranya baik gitu, bagus ya. Nah, kayak gitu. Dan banyak kantor-kantor di luar sana tuh yang sudah kayak gitu. Mudah-mudahan di Kementan kayak gitu semua gitu ya. Bos-bosnya baik-baik, Bapak Ibu sering bertanya kepada para pelaksananya gitu ya. Ada kesulitankah dan lain-lain gitu. Gitu nggak Ibu Bapak di kantornya? Boro-boro Pak, saya juga sulit Pak, ditanyain dulu sama bos. Ditanyain suruh nyelesaikan pekerjaan gitu. Bukan nanyain mau bantuin kayak gitu enggak. Nah, ini aja intermezzo aja. Gitu ya Bu Rani ya. Jadi banyak hal bisa digali, tidak harus mengaudit. Justru nah di situ nanti kan Ibu Bapak akan mendiskusikan gimana nih metodenya ngumpulin datanya. Ada data-data yang nggak perlu Ibu Bapak cari, tanya-tanya gitu. Itu sudah ada. Tinggal tahu source-nya gitu ya. Secondary data misalnya gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu harus tanyakan langsung ke narasumbernya. Ya. Nah itu nanti dibicarakan pada saat persiapan. Oke, itu panjang juga jawabnya Bu Rani. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak, makasih Pak. Cuma mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk Mbak Rani khususnya ya, atau teman-teman yang lain. Nah untuk sebelum berangkat ke lapangan ya, dan sebelum mendapat materi pembekalan akhir, sudah dapat lokus, saya berharap teman-teman ini proaktif untuk mencari informasi ke di lokus yang mau dituju, terutama mendapatkan renstra organisasi itu sebagai dasar nanti untuk membuat pertanyaan atau mendalami ya apa yang mau digali begitu kan, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan oleh Mbak Rani tadi salah bertanya gitu ya. Kita setting dari awal, mungkin dari 9 orang atau 10 orang ini berbagilah membuat pertanyaan. Sebelum
takutnya besok sudah ada pengumuman dari panitia gitu lokusnya ini. Cepat-cepat Bapak Ibu mencari informasi atau restra pada lokus itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti diajukan, dibagi habis, gitu kan? Siapa nanti menanya apa, atau boleh nanti per kelompok yang bertanya dikumpul tuh pertanyaan setiap orang, atau satu-satu sesuai dengan kebutuhannya. Silakan, tetapi harus sudah diatur sedemikian rupa, karena waktu kita di sana terbatas, ya. Kalau bertanya semua bisa melebar kemana-mana sehingga nggak fokus untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan ya membuat catatan-catatan pertanyaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya. Saya rasa itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Mungkin Pak Widi ada saran masukan, Pak Widi? Pak Widi Harjono. Terima kasih Pak Lalu, Pak Bambang. Sebetulnya ini kan tugas Pak Bambang dan Pak Lalu. Saya offset kalau masuk ke sini. Iya Pak. Tadi saya lihat ada yang mau saran. Jadi pada prinsipnya monggo saja. Kalau kekhawatiran tentang auditor itu adalah terlalu detail menanyakan. Kalau terlalu detail, mosok iya harga pensil 10 juta, nah gitu itu udah auditor. Iya, itu tergantung bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua sebetulnya Bapak Ibu di samping mencari best practices, Bapak Ibu juga harus melihat kegagalan yang mereka pernah lakukan. Siapa tahu mereka mengajukan menggunakan IT yang gagal, tidak jalan baik. Kenapa seperti itu? Itu bisa masuk dari dalam apa yang akan direncanakan dalam aksi perubahan Bapak Ibu semua. Saya kira itu aja Pak Lalu. Sukses semuanya. Saya juga tidak tahu, kemarin saya tanya terakhir apakah sudah ada pembagian, kayaknya belum. Apakah lokusnya sudah ditentukan juga sepertinya belum. Tapi yang jelas Jabodetabek. Jadi Bapak Ibu tidak akan melangkah jauh dari Jabodetabek. Nggak nginep ya? Nginep dan enggak itu kan nanti tergantung dari suasana. Nginepnya di Ciawi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh coachnya mau ngomong tuh Pak. Coachnya tuh Pak Irfan tuh. Pak Haji, monggo Pak Haji. Izin Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, mungkin untuk lokusnya kami dikasihkan 2 tempat, tapi kelompok mana pembagiannya itu kami belum tahu jelas. Nanti saya akan sharing aja. Di off itu Pak Haji. Di via chat ini ada 2 tempat, tapi pembagiannya siapa kelompok 1 apa kelompok 2 saya belum tahu persis. Kemungkinan juga ronde kegiatannya kami lagi minta juga. Apakah berapa hari, 2 hari apa berapa hari kita belum tahu juga. Ini dilihat karena kayaknya ada penyesuaian tentang ininya Pak, menyesuaikan dengan anggarannya yang ada. Itu aja mungkin yang saya bisa baru tambahkan. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin ketua kelas ini sudah mulai bergerak ya, peran ketua kelas untuk menjembatani komunikasi dengan panitia Pak nanti supaya lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang bisa kami maksudnya terima kasih. Sedikit Pak Ismail. Ya, silakan Pak. Mengingatkan ya kita terlena dengan nanti realisasinya. Buat yang 9 JP asinkronus ntar siang, nanti kan kelompoknya udah ada nih. Silakan tentukan aja, disepakati lokus pelatihan buat pelatihannya ini saat ini ya, buat besok dipresentasikan, disepakati aja. Kelompoknya belum ada Mas Bambang. Kelompoknya belum ada. Lokusnya yang sudah ada. Saya terima kelompok tuh sudah dari Pak Widi dulu awal-awal orang-orangnya. Berarti kelompok sama dengan kelompok belajar itu berarti Pak ya? Ya itu aja dulu udah dipakai cuma buat pelatihan, kalau nanti berubah ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini saya juga nggak bisa maksain dari yang buat stula benernya. Tapi untuk pelatihan ini pakai kelompok yang belajarnya aja ya Pak ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu kan. Oke. Kemudian ambil salah satu tempat kerjanya teman-teman di dalam kelompok itu satu aja. Siapa yang bersedia
nanti tentunya menjadi narasumber juga, tapi kalau bisa nanti coba hubungin kantornya, barangkali mau bicara dengan siapa gitu, atau kepala kantornya, silakan didiskusikan. Jadi latihannya kayak benar-benar juga gitu ya, walaupun tidak full dengan yang nanti setelah beneran, cuma untuk melihat alurnya itu berjalan. Bapak Ibu nanti awal-awal pasti siap, kira-kira pertanyaannya apa ya gitu ya, terus data-data apa yang harus dikumpulkan gitu. Kedua nanti kalau mau nanya narasumber yang mana gitu ya, pertanyaan yang mana dan seterusnya. Baru gitu nanti didiskusikan, diskusi 1 kali aja, kan nggak banyak waktunya. Itu membandingkan, mengkomparasi mata-mata pelatihan itu dengan praktek terbaik yang saat ini dilakukan di kantor tersebut gitu ya. Apa pembelajaran yang bisa didapat dan seterusnya sampai nanti ambil satu kesimpulan besok dipaparkan. Kira-kira kayak gitu ya Pak Ismail. Ya Pak. Pak Coach nih, para coach, ada para coach di sini. Mungkin dari saya itu cukup ya. Udah 9.45 ini udah lewat 15 menit. Silakan. Baik, habis sudah lewat 15 menit Bapak Ibu, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Bambang, Pak Dr. Widi, dan Bapak Ibu para coach yang sudah mau bergabung atau bersedia bergabung di Zoom kita pagi hari ini. Semoga apa yang terutama peserta, terima kasih banyak atas perhatiannya yang luar biasa. Ini pekerjaan yang akan Bapak Ibu laksanakan bersama coach nanti di lapangan. Kami berdua khususnya sebagai pengampu materi ini, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ditanyakan karena lupa hari ini, bisa nanti atau besok kita diskusikan kembali. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Bambang atas pencerahannya pagi hari ini. Saya sebagai pembawa, sebagai moderator lah pembelajaran ini, mengucapkan terima kasih sekali lagi sama teman-teman sekalian. Pak Lalu mohon maaf Pak Bambang mau share tayangan, belum share. Ini udah nih di chat. Sudah di chat Pak ya. Oke. Coba dicek, bisa dibuka nggak? Salah satu buka dulu, nanti kalau coba dibuka ke teman-teman. Belum muncul Mas. Ini ada nih pembekalan Stula, saya udah masukin. Atau nanti saya kirim ke Bu Levi ya. Nanti Bu Levi yang share ke Bu Bapak. Ya, baik, Pak. Oh ya, kalau ada kesulitan nanti hubungi panitia aja. Oh, nggak respon ininya nih. Ini saya. Saran kali Pak ya? Mungkin. Ya, belum terkirim, belum kelihatan di sini. Ya, tapi di ini saya juga di layar saya nggak bergerak. Ya, nanti saya kirim ke Bu Levi. Ya, baik. Kita tunggu Pak secepatnya supaya teman-teman ada bekalnya laporan besok. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu peserta. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Kita bekerja bersama-sama untuk mensukseskan pelatihan ini. Lebih kurangnya saya mohon sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang, Pak Lalu, Pak Dokter sekalian. Foto dulu Pak Ketua, semua. Dokumen-dokumen Pak Ketua. Boleh, boleh, boleh. Pak Ketua, dokumen. Iya, siap. Sebentar Pak Ketua, ini banyak nyamuk.